Nah, ini baru super top Marco Top. Fans Garuda tak perlu bersedih dan tetap harus bahagia. Timnas Indonesia masih bisa lolos Piala Dunia 2026 melalui jalur ini. Simak berita lengkapnya. Nah, gini dong baru top Marco Top. Fans Garuda tak perlu terlalu bersedih. Christian Gonzalez berikan contoh begini ke semua fans Garuda usai Indonesia dibantai Jepang. Alasan Sintayong coret Liano Reijnders terungkap. Ternyata Liano alami kondisi seperti ini saat lawan Jepang. Pernyataan yang membara dari Erick Thohir. Usai timnas Indonesia dibantai Jepang, Erick Thohir sampai berani mundur jadi ketua umum PSSI jika timnas Indonesia tak percaya lagi dirinya. Wah. Fans Garuda beri respon mengejutkan usai timnas Indonesia dibantai Jepang. Ternyata ini yang menjadi hiburan fans Garuda saat timnas Indonesia tertinggal oleh Jepang. Saksikan informasi lengkapnya hingga video selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Ekspresi Cristiano Gonzalez usai timnas Indonesia dibantai Jepang. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Jepang di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 memang menjadi ujian berat bagi skuad Garuda. Bermain di hadapan ribuan supporter di Stadion Gelora Bung Karno, skuad asuhan Sintayong harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor telak 0-4. Meski hasil ini mengecewakan, ada satu momen yang memberikan secercah harapan bagi para pecinta sepak bola tanah air, yaitu dukungan tulus dari Christian Gonzalez, legenda hidup sepak bola Indonesia. Christian Gonzalez, atau yang akrab disapa El Loco, turut menyaksikan laga ini dari kediamannya. Melalui unggahan Instagram story sang istri, Eva, terlihat jelas bagaimana Gonzalez tetap penuh semangat mendukung timnas Indonesia. Mengenakan jersey merah kebanggaan, ia duduk fokus di depan layar kaca, menunjukkan jiwa Garuda yang tidak pernah pudar. Meskipun ekspresi tegang dan kecewa sempat terlihat, Gonzalez menunjukkan bahwa kekalahan bukanlah akhir segalanya. Di salah satu unggahan, ia mengepalkan tangan sebagai tanda dukungan dan optimisme kepada timnas Indonesia. Tetap semangat timnas kita, tulisnya di Instagram, menyampaikan pesan penuh motivasi kepada skuad muda Indonesia. Kehadiran sosok seperti Gonzalez mengingatkan kita bahwa perjalanan menuju kesuksesan tidak pernah mudah. Jepang adalah tim raksasa Asia dengan pengalaman dan kualitas yang jauh di atas rata-rata. Namun, momen ini justru menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk belajar, memperbaiki kekurangan, dan bangkit menjadi lebih kuat. Dukungan dari legenda seperti Gonzalez menunjukkan bahwa supporter sejati tidak hanya ada saat tim meraih kemenangan, tetapi juga saat tim membutuhkan kekuatan moral untuk bangkit. Bagi para penggemar Garuda, ini adalah saat yang tepat untuk bersatu dan terus memberikan dukungan tanpa henti. Mari kita ubah kekecewaan menjadi motivasi untuk mendorong para pemain muda Indonesia berkembang lebih baik. Setiap kekalahan adalah pelajaran dan setiap pelajaran membawa kita lebih dekat ke kemenangan. Sekarang giliran kalian supporter Garuda untuk memberikan dukungan di kolom komentar. Apa harapan kalian untuk timnas Indonesia ke depannya? Bagaimana menurut kalian cara terbaik agar skuad Garuda bisa bersaing dengan tim-tim besar Asia seperti Jepang? Jangan ragu untuk menyampaikan pesan semangat atau ide kreatif untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Bersama kita bangkit dan tunjukkan bahwa semangat Garuda tidak pernah padam. Tulis komentar kalian di bawah ini. Hitung-hitungan timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026. Kabar baik bagi seluruh fans Garuda. Meskipun timnas Indonesia baru saja mengalami kekalahan 0-4 dari Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih sangat terbuka lebar. Berita ini tentu membawa semangat baru bagi para pendukung setia timnas Indonesia
yang selalu berharap melihat Garuda terbang tinggi di panggung dunia. Mari kita bahas hitung-hitungan peluangnya. Saat ini Timnas Indonesia memang berada di posisi juru kunci dengan 3 poin. Namun, jarak dengan posisi kedua yang dihuni Australia hanya 3 poin. Posisi ini merupakan batas terakhir untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Artinya perjuangan masih jauh dari selesai dan harapan masih menyala terang. Kunci utama bagi Timnas Indonesia adalah memenangkan 3 laga kandang tersisa, yaitu melawan Arab Saudi dalam kurung 19 November 2024, Bahrain 25 Maret 2025, dan Cina 5 Juni 2025. Jika 9 poin dari 3 laga kandang ini berhasil diraih, peluang finish di 2 besar sangat realistis. Yang membuat kabar ini semakin menggembirakan adalah bergabungnya winger FC Utrecht oleh Romani ke skuad Garuda mulai Maret 2025. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan kekuatan serangan Timnas Indonesia, terutama di laga-laga krusial melawan tim-tim besar seperti Australia dan Jepang. Bicara soal Jepang, meskipun di atas kertas mereka sangat kuat, ada peluang bagi Timnas Indonesia untuk mencuri poin di laga tandang terakhir. Jepang kemungkinan besar sudah memastikan tiket ke Piala Dunia sebelum pertandingan melawan Indonesia, sehingga mereka mungkin hanya menurunkan pemain cadangan. Jika Garuda bisa memanfaatkan situasi ini, hasil imbang bahkan kemenangan bukanlah sesuatu yang mustahil. Namun bagaimana jika target 11 poin dari 5 laga sisa tidak tercapai? Jangan khawatir. Dengan raihan 9 poin saja, Timnas Indonesia masih berpeluang besar untuk melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak ini perjuangan tentu akan semakin menantang, tapi peluang tetap ada selama semangat juang tetap menyala. Pertandingan terdekat melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 akan menjadi momen penting. Timnas Indonesia pernah menahan imbang Arab Saudi 1-1 di kandang lawan pada matchday pertama yang membuktikan bahwa Green Falcons bukanlah lawan yang tak terkalahkan. Dukungan penuh dari supporter di kandang sendiri bisa menjadi faktor pembeda yang membawa Garuda meraih kemenangan. Bagaimana pendapat kalian, fans setia Timnas Indonesia? Apa harapan kalian untuk laga-laga selanjutnya? Yuk, tulis dukungan kalian di kolom komentar. Saatnya kita bersatu dan memberikan energi positif untuk Garuda tercinta. Bersama-sama kita wujudkan mimpi besar melihat Indonesia di Piala Dunia 2026. Alasan Sintayong coret Eliano Reijnders di laga lawan Jepang. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK menyisakan banyak cerita. Salah satunya adalah keputusan Sintayong dalam kurung STY yang mencoret nama Eliano Reijnders dari daftar susunan pemain dalam kurung DSP. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, terutama para fans yang sangat menantikan aksi perdana Reijnders dalam laga resmi Timnas Indonesia. Sebagai pemain yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi, nama Eliano Reijnders mencuri perhatian sejak awal. Pemain muda yang merupakan adik kandung dari bintang AC Milan, Tijani Reijnders, ini sempat menjalani debut singkat saat Indonesia melawan Bahrain pada bulan Oktober lalu. Meski penampilannya singkat, banyak penggemar yang melihat potensi besar dalam dirinya. Namun Sintayong dalam konferensi pers pasca pertandingan melawan Jepang menyebutkan bahwa kondisi Eliano belum cukup baik untuk masuk ke dalam skuad. Menurut saya dia masih susah untuk masuk ke skuad saat ini. Jadi saya memilih untuk tidak memasukkannya, ujar STY tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Keputusan ini tentu memunculkan berbagai spekulasi di kalangan fans. Ada yang menduga masalah kebugaran menjadi alasan utama. Namun tidak sedikit yang mempertanyakan apakah keputusan ini murni strategi pelatih atau ada faktor lain yang memengaruhi. Mengingat kondisi klasemen Timnas Indonesia yang sedang terpuruk di grup C, fans berharap pemain-pemain terbaik bisa memberikan kontribusi maksimal di lapangan. Di sisi lain, STY tetap optimistis dengan peluang Timnas Indonesia untuk meraih posisi play-off.
Dengan 3 poin yang sudah dikumpulkan dari 5 pertandingan, perjuangan untuk lolos ke putaran berikutnya masih terbuka meski tidak mudah. Kisah Liano Reijnders ini menjadi sorotan yang menarik, terutama karena ia digadang-gadang sebagai salah satu talenta yang mampu meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Namun kehadirannya di lapangan harus menunggu waktu yang lebih tepat sesuai dengan keputusan pelatih. Bagaimana menurut kalian para fans Garuda? Apakah keputusan Sintayong mencoret Liano Reijnders adalah langkah yang tepat? Ataukah menurut kalian Liano seharusnya diberi kesempatan lebih banyak untuk bermain? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa sertakan juga harapan kalian untuk timnas Indonesia ke depannya. Bersama kita dukung Garuda untuk terus terbang tinggi. Erick Thohir langsung bilang begini usai timnas Indonesia dibantai Jepang. Kekalahan telak 0-4 yang diderita timnas Indonesia dari Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jumat malam 15 November 2024, membawa dampak besar, tak hanya bagi pemain dan pelatih, tetapi juga jajaran manajemen PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara mengejutkan menyatakan siap mengundurkan diri jika dirasa tidak lagi mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak terkait, termasuk pemain, pelatih, dan masyarakat pecinta sepak bola Indonesia. Kekalahan ini tentu menyakitkan bukan hanya bagi para pemain, tetapi juga bagi kita semua yang percaya pada masa depan sepak bola Indonesia, ujar Erick dalam konferensi pers usai laga. Ia mempertanyakan kepercayaan semua pihak terhadap proyek sepak bola Indonesia yang tengah dirintis. Saya membawa pelatih terbaik, saya membawa pemain-pemain muda bertalenta, tetapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kalian semua masih percaya pada proyek ini? Apakah kalian masih percaya pada saya? Ungkapnya. Lebih lanjut, Erick mengatakan dirinya siap bertanggung jawab penuh atas kegagalan ini, bahkan dengan langkah drastis berupa pengunduran diri. Jika kalian tidak percaya lagi pada kepemimpinan saya siap mundur sebagai Ketua Umum PSSI. Karena ini adalah tanggung jawab saya, tegasnya. Namun, ia juga menekankan bahwa perjuangan timnas Indonesia belum selesai. Masih ada 5 pertandingan tersisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 3 laga kandang dan 2 laga tandang. Erick optimis Indonesia masih memiliki peluang untuk mengejar target posisi 3 atau 4 yang memungkinkan mereka masuk ke babak playoff. Kita butuh 9 poin lagi untuk berada di posisi 3 atau 4. Saya tahu ini sulit, tetapi ini bukan mustahil. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih bersama? Apakah kita masih percaya bahwa kita bisa? Tambahnya, Erick juga mengajak seluruh elemen sepak bola Indonesia untuk melakukan introspeksi dan bersatu. Ia berharap momentum ini menjadi momen kebangkitan, bukan sekadar penyesalan. Pernyataan Erick memancing berbagai reaksi dari publik. Banyak yang merasa kecewa, tetapi ada juga yang tetap memberikan dukungan penuh untuk proyek jangka panjang yang ia bawa. Bagaimana menurut kalian, apakah langkah Erick Thohir menawarkan pengunduran diri ini tepat? Atau justru ia harus bertahan dan terus memimpin perubahan dalam sepak bola Indonesia? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Mari berdiskusi untuk masa depan Garuda. Fans Garuda beri respon mengejutkan usai timnas Indonesia dibantai Jepang. Laga timnas Indonesia melawan Jepang pada Jumat dalam kurung 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi malam yang berat bagi Garuda. Kekalahan 0-4 dari Samurai Biru menciptakan suasana yang sulit bagi para pemain maupun supporter. Namun di tengah dominasi Jepang, Pratama Arhan yang baru masuk pada menit ke-62 justru memberikan momen yang membuat para fans Garuda sedikit terhibur. Pratama Arhan dikenal dengan kemampuan lemparan ke dalamnya yang unik dan berbahaya yang kerap diarahkan langsung ke kotak penalti lawan. Saat menggantikan Yakob Sayuri, ekspektasi tinggi langsung tertuju pada pemain yang juga dijuluki sebagai ahli lemparan jauh itu. Meski dalam situasi tertinggal, Arhan beberapa kali menciptakan peluang melalui lemparan ke dalam yang langsung mengarah ke gawang Jepang.
Sayangnya bola-bola kiriman Arhan gagal dimanfaatkan rekan setimnya untuk membobol gawang lawan. Bagi para supporter di stadion, aksi Arhan menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Jujur, hiburan kita malam ini cuma lemparan ke dalamnya Arhan. Sisanya bikin frustrasi, ujar seorang supporter Garuda dari Tribun Selatan. Sorakan dan tepuk tangan meriah pun terdengar setiap kali Arhan bersiap mengambil lemparan ke dalam. Namun hiburan dari Arhan itu tidak cukup untuk mengubah jalannya pertandingan. Jepang dengan segala keunggulan kualitas pemain dan strategi tetap mampu menjaga dominasi dan menutup pertandingan dengan skor meyakinkan 4-0. Selepas pertandingan, pelatih Shin Tae-yong mengakui bahwa kekalahan ini adalah bukti nyata perbedaan kelas antara kedua tim. Mulai dari peringkat FIFA, kemampuan individu, hingga taktik, kami memang tertinggal jauh. Tapi saya menghargai kerja keras para pemain, ujar Shin dalam konferensi pers. Meski demikian, Shin Tae-yong menegaskan bahwa dirinya dan tim akan segera melakukan evaluasi menyeluruh, terutama menjelang laga penting melawan Arab Saudi pada 19 November mendatang. Kami harus segera bangkit. Tidak ada waktu untuk menyalahkan siapapun, karena target kami masih harus diperjuangkan, tambahnya. Kini perhatian supporter dan pecinta sepak bola tanah air beralih ke laga selanjutnya. Apakah aksi Pratama Arhan dan semangat juang timnas Indonesia dapat menghasilkan hasil yang lebih baik? Atau justru kita akan kembali menyaksikan hiburan serupa di laga melawan Arab Saudi? Bagaimana pendapat kalian tentang penampilan timnas kali ini? Apakah lemparan Arhan cukup menggambarkan semangat Garuda atau justru menjadi tanda bahwa kita terlalu mengandalkan momen-momen individu? Sampaikan opini kalian di kolom komentar. Shin Tae-yong optimis dan bukan waktunya menyerah. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menegaskan bahwa kekalahan telak 0-4 dari Jepang di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C bukan alasan untuk menyerah. Dengan penuh keyakinan, ia menyampaikan bahwa perjuangan skuad Garuda masih jauh dari kata selesai meskipun hasil di lapangan belum berpihak pada mereka. Ini bukan waktunya menyerah meskipun kami kalah 4-0, ujar Shin Tae-yong usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK, Jakarta, Jumat malam 15 November 2024. Kekalahan dari Jepang menambah deretan hasil kurang memuaskan Indonesia di putaran ketiga. Hingga kini timnas Garuda belum meraih kemenangan dari 5 pertandingan dan hanya mengoleksi 3 poin. Namun pelatih asal Korea Selatan tersebut tetap fokus pada potensi dan perkembangan timnya. Shin menyoroti sejumlah peluang emas yang gagal dikonversi menjadi gol, termasuk peluang dari Ragnar Oratmangoen di menit ke-8, serta 2 peluang umpan tarik dari Kevin Dix dan Rafael Struijk pada menit ke-14 dan 15. Menurutnya, andai salah satu peluang itu berhasil menjadi gol, hasil pertandingan mungkin bisa berbeda. Jika kami mencetak gol lebih dulu, itu bisa membuat perbedaan besar. Namun, kami membuat kesalahan yang memungkinkan mereka mencetak gol pertama, jelasnya. Saat ini Indonesia berada di posisi ke-6 atau terakhir di grup C, tertinggal dari Bahrain yang berada di posisi ke-5 dengan 5 poin. Posisi 3 dan 4 yang menjadi target Shin untuk masuk playoff diisi oleh Arab Saudi dan Cina dengan masing-masing 6 poin. Pertandingan berikutnya melawan Arab Saudi pada Selasa 19 November menjadi ujian berat lainnya bagi skuad Garuda. Tim yang dilatih Herve Renard itu baru saja menahan imbang Australia, menunjukkan kualitas yang tak bisa dianggap remeh. Namun, Shin Tae-yong tetap optimistis. Kita sudah sampai sejauh ini. Meski kekalahan hari ini berat, kami telah menunjukkan banyak kemajuan. Kami akan terus berusaha, tegasnya. Di sisi lain, salah satu pemain, Rafael Struijk, mengakui perbedaan kualitas antara Jepang dan Indonesia. Jepang adalah tim kelas dunia, mereka lebih efektif dan lebih baik dari kami saat ini, ujar Struijk. Bagaimana menurut kalian para pendukung Garuda? Apakah keyakinan Shin Tae-yong ini bisa menjadi motivasi untuk tim bangkit? Atau ada langkah lain yang menurut kalian harus dilakukan agar perjuangan timnas Indonesia bisa membuahkan hasil? Tulis komentar kalian di bawah dan jangan lupa sertakan harapan untuk skuad Garuda. Ayo, tetap dukung timnas kita.
Media Vietnam mulai bereaksi usai timnas Indonesia dibabat Jepang. Kekalahan 0-4 yang dialami timnas Indonesia dari Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Jumat malam (15 November 2024) menarik perhatian media internasional termasuk dari Vietnam. Media Vietnam Soha mengulas pertandingan tersebut dengan detail, menyoroti keputusan Shin Tae-yong yang menurunkan mayoritas pemain naturalisasi dan bagaimana strategi itu tidak cukup untuk menghentikan dominasi Jepang. Faktanya, skuad naturalisasi Indonesia bermain cukup baik selama 30 menit pertama, tulis Soha. Namun meskipun mampu mengimbangi permainan Jepang di awal laga, Indonesia gagal memanfaatkan peluang emas untuk mencetak gol, salah satunya melalui Ragnar Orotmangon pada menit ke-9. Peluang tersebut malah berbalik menjadi malapetaka setelah gol bunuh diri Justin Hubner di menit ke-35. Gol tersebut menurut Soha menjadi titik balik yang menghancurkan konsentrasi skuad Garuda. Tidak butuh waktu lama bagi Jepang untuk menggandakan keunggulan. Pada menit ke-40, Takumi Minamino dengan mudah mencetak gol kedua setelah kerjasama apik dengan Mitoma. Pertahanan Indonesia terlihat kebingungan menghadapi kombinasi metodis Jepang, tulis mereka. Di babak kedua, situasi semakin sulit bagi Indonesia. Blunder kiper Maarten Paes yang memberikan bola langsung ke kaki Hidemasa Morita berujung gol ketiga Jepang di menit ke-49. Pergantian pemain yang dilakukan Shin Tae-yong termasuk memasukkan Pratama Arhan yang terkenal dengan lemparan jauhnya tidak mampu mengubah situasi. Gol keempat Jepang dicetak oleh Yukinari Sugawara pada menit ke-69 melalui tembakan dari sudut sempit yang tak mampu dibendung Paes. Setelah itu Jepang bermain lebih santai, sementara Indonesia terus mencoba menyerang meski gagal membuahkan hasil. Pertandingan berakhir dengan kemenangan telak 0-4 untuk tim tamu. Soha menyoroti bahwa kekalahan ini membuat posisi Indonesia di grup C semakin sulit. Dengan hanya mengoleksi 3 poin dari 5 pertandingan, peluang Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin tipis. Cina dan Bahrain yang berada di posisi keempat dan kelima memiliki keunggulan poin yang signifikan, membuat misi Indonesia semakin berat. Media Vietnam tersebut juga menyebutkan bahwa meskipun Jepang adalah tim kelas dunia, kelemahan utama Indonesia terletak pada ketidakmampuan mempertahankan konsistensi dan mengatasi tekanan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini murni karena perbedaan kualitas tim atau ada faktor lain yang perlu diperbaiki? Apakah Shin Tae-yong masih layak melanjutkan proyek ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar dan mari berdiskusi tentang masa depan Garuda. Pelatih dan pemain Jepang kompak sebut supporter timnas Indonesia di stadion bikin gemetar. Kekalahan telak 0-4 yang dialami timnas Indonesia dari Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jumat 15 November 2024 menyisakan cerita unik di balik gemuruh dukungan supporter Garuda. Meski hasil pertandingan berat sebelah, pelatih Jepang Hajime Moriyasu dan salah satu pemain kunci, Yukinari Sugawara, secara terbuka memuji atmosfer stadion yang luar biasa. Hajime Moriyasu yang membawa Jepang meraih kemenangan telak melalui gol dari Takumi Minamino, Hidemasa Morita, Yukinari Sugawara, serta gol bunuh diri Justin Hubner, mengakui bahwa dukungan luar biasa supporter Indonesia memberikan tekanan besar kepada timnya, terutama di awal laga. Pertandingan hari ini penuh tantangan. Saya melihat langsung betapa antusiasnya supporter Indonesia. Sebagai pelaku sepak bola, saya sangat menghargai semangat seperti ini, kata Moriyasu usai pertandingan. Ia menambahkan bahwa sebelum laga dimulai, dirinya sudah memperingatkan para pemain Jepang bahwa atmosfer SUGBK tidak akan mudah dihadapi. Saya bilang ke pemain, kita harus siap mental karena pertandingan ini lebih dari sekadar kemampuan taktik. Supporter Indonesia memberikan tekanan besar, ungkapnya. Hal yang sama dirasakan Yukinari Sugawara, pemain Jepang yang mencetak gol keempat sekaligus dinobatkan sebagai Player of the Match. Ia mengaku kagum dengan antusiasme fans Garuda meski hasil pertandingan tidak berpihak pada tim tuan rumah. Main di depan supporter Indonesia adalah pengalaman luar biasa. Mereka sangat vokal dan membuat pertandingan ini lebih sulit bagi kami, ujar Sugawara.
Sugawara bahkan menyebutkan bahwa gemuruh nyanyian, sorakan, dan koreografi dari tribun memberikan tantangan tersendiri. Namun ia bersyukur Jepang mampu menjaga konsentrasi dan meraih hasil maksimal. Kendati Jepang keluar sebagai pemenang, atmosfer pertandingan di SUGBK membuktikan bahwa supporter Indonesia punya kualitas kelas dunia. Ribuan suara yang menyatukan semangat untuk Garuda tetap bergema hingga peluit akhir, menciptakan suasana yang tidak hanya membakar semangat pemain Indonesia, tetapi juga membuat lawan merasa waspada. Bagaimana menurut kalian, apakah atmosfer dukungan seperti ini sudah cukup untuk membantu performa timnas di masa depan? Apa yang perlu dilakukan agar semangat supporter ini bisa sejalan dengan prestasi tim di lapangan? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Mari diskusikan bagaimana kita bisa terus mendukung Garuda agar terbang lebih tinggi di pentas internasional.